Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul hormon dan fungsi hormon yang disekresi oleh hipofisis anterior dan posterior. Sebelumnya, perkenalkan, saya Keisha Berlian Aryasena Frana Santoso sebagai moderator, dan ada 5 rekan saya. Yang pertama ada Jihan Herunisa, 2 Laili Nur Aisyah, 3 Linda Nurmayasari, 4 Lia Julianti Kamil, dan yang kelima ada Muhammad Ivan Maulana. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya akan ucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah melihat atau mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Teman-teman, langsung kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Ivan Maulana. Padanya dipersilakan. Hipofisis posterior. Hipofisis posterior adalah salah satu dari 2 lobus yang membentuk kelenjar hipofisis, yang merupakan kelenjar endokrin kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Fungsi utama hipofisis posterior adalah menyimpan dan melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin. Jenis hormon serta fungsi dan hipofisis posterior. Yang pertama, oksitosin. Oksitosin adalah sebuah hormon alami kuat yang bertindak sebagai neurotransmitter dan diproduksi oleh hipotalamus di otak. Fungsi oksitosin adalah dalam mempersiapkan kelahiran bayi. Oksitosin meningkatkan produksi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama proses melahirkan, sehingga kontraksi semakin intens dan mempengaruhi proses pembukaan dalam proses laktasi. Oksitosin akan menyebabkan sel alveoli pencerasi berkontraksi sehingga ASI akan keluar. Pada ibu, kerja hormon oksitosin dipengaruhi oleh psikis ibu seperti rasa senang, bahagia, dan pikiran positif yang dapat mengoptimalkan kerja hormon oksitosin. Oke, untuk jenis dan fungsi hormon yang kedua akan disampaikan oleh Jihan. Oke, selanjutnya ada hormon ADH. Hormon ADH disebut juga hormon vasopressin, adalah salah satu hormon yang terlibat dalam keseimbangan cairan. ADH diproduksi oleh hipotalamus pada bagian otak dan tersimpan serta terletak dalam kelenjar pituitari. Selanjutnya ada fungsi dari hormon ADH. Meningkatkan volume urin, meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. ADH dikeluarkan sebagai respon terhadap peningkatan konsentrasi darah dan pengeluaran keringat yang berlebihan pada saat latihan fisik. ADH bekerja pada ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi air. Banyak sedikit cairan yang masuk dan akan dideteksi oleh hipotalamus. Jika cairan atau sekresi ADH untuk melakukan reabsorpsi atau penyerapan kembali, sehingga darah mendapatkan asupan cairan dari hasil reabsorpsi tersebut. Dengan demikian, kadar cairan atau plasma dalam darah dapat kembali seimbang. Selain itu, karena cairan pada ginjal sudah diserap, maka urin kini bersifat pekat. The posterior pituitary gland is technically known as the neurohypophysis. This word means downgrowth because it's a downgrowth of the brain. It contains the terminals of nerve fibres originating in the hypothalamus, and when those nerves are stimulated, the posterior pituitary releases its hormones into the blood. The two hormones released from the posterior pituitary of humans include antidiuretic hormone and oxytocin. Both of these are peptide hormones, 9 amino acids long, and they're closely related in structure. Antidiuretic hormone, also known as ADH and vasopressin,
works on the kidney to make it produce concentrated urine. And in high concentrations, ADH causes vasoconstriction of arterioles. Oxytocin promotes contraction of the uterus in childbirth and later on promotes milk release when the baby is breastfeeding. You might then ask why the uterus doesn't contract and the mother doesn't go into labour again every time the baby breastfeeds, if both of these things are controlled by oxytocin. But this is because the oxytocin receptors on the uterus are downregulated after birth. Remember that changing patterns of receptor expression can be used to change the function of a hormone in the body. Selanjutnya akan disampaikan oleh Linda Nurmayasari. Hipofisis anterior adalah lobus depan kelenjar hipofisis yang merupakan kelenjar berukuran kecil seperti kacang polong yang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Hipofisis anterior mengsekresi beberapa hormon dari lobus anterior hipofisis atau adenohipofisis yang meregulasi beberapa proses fisiologi termasuk stres, pertumbuhan, dan reproduksi. Adenohipofisis menghasilkan 6 macam hormon. Yang pertama ada hormon prolaktin yang berperan di kelenjar mamae. Selanjutnya yang kedua ada hormon perangsang tiroksin atau TSH. Yang ketiga ada hormon perangsang folikel atau FSH. Yang keempat ada hormon luteinizing hormone atau LH. Yang kelima ada hormon kortikotropin. Yang keenam ada hormon pertumbuhan atau GH yang berfungsi untuk menstimulasi organ lain secara aktif untuk mensekresi hormon yang aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Julianti Kamil. Adapun hormon pada hipofisis anterior, yang pertama yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin adalah hormon utama yang berperan dalam proses laktasi. Prolaktin akan merangsang pengeluaran ASI pada saat sesudah melahirkan. Selama kehamilan, prolaktin akan banyak disekresi dan dipengaruhi oleh hormon lain seperti estrogen, progesteron, human placenta lactogen atau HPL, dan kortisol untuk merangsang pertumbuhan mamai atau payudara. Setelah melahirkan, kadar estrogen dan progesteron akan menurun sehingga kadar prolaktin akan meningkat dan merangsang mamai untuk mengeluarkan ASI. Keluarnya hormon prolaktin dirangsang oleh saraf sensorik yang kemudian dikirim melalui otak. Otak kemudian bereaksi mengeluarkan hormon prolaktin yang masuk ke dalam aliran darah menuju payudara. Ketika hormon prolaktin sampai di payudara, maka hormon prolaktin akan merangsang sel-sel pembuat susu untuk bekerja sehingga hormon prolaktin bekerja untuk produksi susu berikutnya. Prolaktin juga menghambat gonadotropin di ovarium. Mekanisme ini mencegah ovulasi pada wanita yang menyusui atau pada wanita yang tumor yang mensekresikan prolaktin. Peranan prolaktin pada pria masih belum diketahui dengan pasti. Namun dalam jumlah yang berlebih dapat menimbulkan impotens. Yang kedua yaitu hormon perangsang tiroksin atau TSH. Hormon TSH ini memiliki fungsi untuk menstimulasi atau merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan tiroksin. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Laili Nur Aisyah.
Hormon yang ketiga yaitu hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Kedua hormon tersebut memiliki fungsi yaitu bekerja sama untuk mengatur fungsi ovarium dan testis. Contoh dari fungsi kedua hormon tersebut adalah bertanggung jawab untuk mengatur produksi sel telur pada wanita dan produksi sperma pada pria. Sementara itu, hormon LH bekerja sama dengan FSH agar siklus menstruasi tetap normal dan menjaga fungsi testis selama masa reproduksi. Hormon yang keempat yaitu hormon kortikotropin. Hormon kortikotropin memiliki fungsi untuk merangsang keluarnya adrenokortikotropin untuk memicu kelenjar adrenal dalam melepaskan hormon yang disebut dengan kortisol. Hormon yang kelima yaitu hormon pertumbuhan atau GH. Hormon GH memiliki fungsi untuk mengatur pertumbuhan manusia, terutama pada tahun awal kehidupan. Hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang sehat pada anak dan menyeimbangkan distribusi lemak, serta menjaga kesehatan tulang dan otot pada manusia dewasa. The anterior pituitary gland is known as the adenohypophysis. It's not made of neural tissue, so it has to be controlled by the hypothalamus in a different way. What happens is that the hypothalamus releases its own hormones, called releasing hormones, into special blood vessels called portal vessels, which take these releasing hormones directly to the anterior pituitary gland. This is quite unusual from a circulatory point of view, because normally capillaries lead to venules, lead to veins, and go back to the heart. But in this case, capillaries at the base of the hypothalamus lead to veins which drain directly to the anterior pituitary, where there's another capillary bed. So the hormones get straight where they're needed. In the anterior pituitary gland, the releasing hormones work on special populations of anterior pituitary cells, each population of which produces a different hormone in response. It's helpful to remember that any hormone, the initials of which end in RH, such as TRH, CRH, GnRH, and GHRH, will be a releasing hormone from the hypothalamus. RH stands for releasing hormone. And these are all water-soluble peptide hormones. Less conveniently, the hypothalamus also releases inhibitory hormones too. And they have different names, and not all of them are peptides. That complicates matters, but we won't dwell on the inhibitory hormones here. Baiklah semuanya, demikian presentasi dari kelompok 4. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, ada hipofisis posterior. Hipofisis posterior adalah salah satu dari dua lobus yang membentuk kelenjar hipofisis, yang merupakan kelenjar endokrin kecil seukuran kacang polong yang terletak di dasar otak. Fungsi utama hipofisis posterior adalah menyimpan dan melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin atau hormon antidiuretik. Jenis hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior adalah oksitosin dan hormon ADH. Yang kedua, ada hipofisis anterior, adalah lobus depan kelenjar hipofisis yang merupakan kelenjar berukuran kecil seperti kacang polong yang terletak di dasar otak di bawah hipotalamus. Hormon yang dihasilkan dari hipofisis anterior adalah yang pertama, ada hormon prolaktin, yang kedua ada hormon perangsang tiroksin atau TSH, yang ketiga ada hormon perangsang folikel atau FSH, dan luteinizing hormon atau LH. Yang keempat ada hormon kortikotropin. Yang kelima ada hormon pertumbuhan atau GH. Harapannya, semoga dengan presentasi kali ini, apa yang kami sampaikan dapat menjadi informasi tambahan atau pelajaran bagi kita semua. Demikianlah presentasi dari kelompok 4.
tentang hormon dan fungsi hormon yang disekresi oleh hipofisis anterior dan posterior. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.